W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Salvete fratres, te iterum videre, Patris Allegro, Veritas Liberabit Vos. Saya mengajak kita untuk katekes kali ini lebih fokus ke pemahaman umat Katolik tentang sola scriptura versus magisterium. Ini mungkin bukan apologi langsung terhadap serangan pendeta-pendeta yang sibuk di luar, tapi lebih ke memberikan pemahaman untuk umat Katolik dan untuk orang Protestan yang sempat singgah dan menonton video ini. Buka hati, buka mata, buka telinga. Barang siapa bertelinga, hendaknya ia mendengarkan. Oke, judul katekesi pada malam hari ini setelah doktrin sola scriptura berhasil diporak-porandakan oleh para apologet Katolik, mari kita duk in altum, bertolak lebih ke dalam untuk bertanya, antara sola scriptura dan magisterium, mana yang sebenarnya diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Veritas Liberabit Vos, bangkit, lihat dan pahami, kebenaran itu bukan milik kita, kitalah yang harus kembali. Vamonos. Oke, sola scriptura vs magisterium. Apa sebenarnya yang Yesus ajarkan, ya? Doktrin sola scriptura dan magisterium memicu debat mendasar mengenai otoritas dalam iman Kristen. Nah, dalam katekese ini, saya sendiri, ya saya dan gereja atau mewakili gereja, tapi ini maksudnya refleksi lebih lanjut setelah berjibaku dengan apologet Protestan polemikus, saya berpendapat bahwa Yesus sendiri tidak hanya memberikan kitab suci, tetapi juga mendirikan gereja yang berwenang sebagai penjaga dan penerus ajaran iman. Dan ini jelas-jelas bertentangan dengan prinsip sola scriptura yang menempatkan kitab suci sebagai satu-satunya otoritas, atau menurut bahasa apologetik Protestan, otoritas tertinggi. Ya, kalau otoritas tertinggi hanya satu, ya satu-satunya otoritas juga kan. Nah, pertanyaan mendasar, apakah Yesus menyediakan transmisi iman Kristen yang berkelanjutan? Pertanyaan ini penting. Coba pahami pertanyaan dulu. Apakah Yesus menyediakan transmisi iman Kristen yang berkelanjutan? Proses pewarisan iman yang berkelanjutan? Yang menarik adalah hal ini jarang dibahas oleh apologis Protestan. Ya. Fokus sejarah apologetika mereka cenderung pada otoritas kitab suci, bukti kekristenan awal, dan kritik terhadap Katolik. Bukan pada pertanyaan, apakah Yesus mengajarkan sola scriptura? Ya, apakah Yesus mengajarkan sola scriptura? Secara umum, para apologis Protestan menitik beratkan peran kitab suci sebagai sumber dasar iman, karena mereka percaya bahwa hanya melalui tulisan-tulisan yang diilhami Allah, umat Kristen dapat memiliki standar doktrinal yang pasti dan tidak berubah. Menurut mereka, andalan tumpuan pada kitab suci membebaskan gereja dari kemungkinan penyelewengan ajaran melalui tradisi manusia yang keliru atau magisterium yang salah arah. Ya. Jadi, mereka menilai kitab suci sebagai pedoman utama yang paling dapat diandalkan untuk memastikan transmisi iman yang murni dari generasi ke generasi. Kitab suci, itu yang patut diandalkan, paling dapat diandalkan. Nah, dogma Protestan menegaskan bahwa sola scriptura merupakan doktrin iman. Menurut Zacharias Ursinus, seorang komentator dari Heidelberg Catechism, ini kutipannya, doktrin gereja berasal dari Tuhan. Namun, kalau dianalisis langsung dari pengajaran Ursinus dalam karyanya, misalnya Heidelberg Catechism dan komentarnya, dia menegaskan bahwa hanya kitab suci yang merupakan norma utama ajaran iman, karena tidak ada yang dapat dianggap sebagai firman Tuhan yang tidak berasal dari kitab suci. Bisa lihat Commentary on the Heidelberg Catechism, question 19, verse 201, 21,
201. Ya. Nah, Ursinus ini menegaskan bahwa segala ajaran gereja wajib ditimbang menurut kitab suci. Tetapi argumentasinya bukan mengutip perintah eksplisit Kristus, melainkan bertumpu pada kebutuhan akan otoritas utama yang tidak gagal. Jadi itu bukan karena ajaran Yesus seperti itu. Argumennya adalah bahwa mereka membutuhkan otoritas utama yang tidak gagal. Jadi apologinya cenderung bertumpu pada kesimpulan logis, bukan pada wahyu secara langsung. Ya, tidak ada wahyu sola scriptura, bukan. Ya, jadi silogismenya seperti ini, yang sempat belajar logika formal. Premis pertama, kita membutuhkan otoritas final. Premis kedua, kitab suci adalah kandidat terbaik. Ya, itu kalau sesuai dengan penjelasan Deki, karena kitab suci adalah theopneustos, yang lain-lain tidak ada yang theopneustos. Jadi kitab suci adalah kandidat terbaik untuk menjadi otoritas terakhir. Kesimpulannya, kitab suci adalah otoritas terakhir, otoritas tertinggi, otoritas final. Kitab suci, ingat kitab suci, bukan pendeta manapun, kan? Pahami baik-baik. Jadi silogismenya seperti ini. Kita butuh otoritas final. Kitab suci adalah kandidat terbaik, dan karena itu kitab suci adalah otoritas final. Silogisme ini ditemukan lagi dan lagi dalam pelbagai bentuk sepanjang sejarah dogmatika reformasi. Ya, teolog Belanda seperti Leonard van Rysen misalnya berpendapat cukup sederhana. Dari sifat-sifat kitab suci ini dapat disimpulkan bahwa itu adalah kanon dan norma tentang hal-hal yang harus dipercaya. Paling kurang penjelasan Deki sebenarnya mengikuti argumen ini. Ya. Menurut Richard Muller, Rysen memahami otoritas kanonik kitab suci sebagai deduksi, tidak langsung dari keilahian atau otoritas ilahi, melainkan dari beberapa atribut kitab suci. Nah, argumen Rysen ini bukan yang satu-satunya. Luther dan Calvin sama-sama menyarankan argumen seperti itu. Orang-orang seperti Musculus, Paulinus, Turentin, Hyperius, dan Vermigli juga mengajarkannya secara lebih eksplisit soal otoritas kanonik itu tidak dari dirinya sendiri, tapi disimpulkan dari berbagai atribut kitab suci. Ya, theopneustos itu. Ya. Nah, premis-premis silogisme ini patut diperdebatkan karena belum terbukti secara otomatis. Bahkan kalau premis ini diterima demi argumen, masih ada keraguan apakah silogisme ini memenuhi tes Ursinus tadi, harus berasal dari Tuhan. Dan dapat menunjukkan bahwa sola scriptura adalah artikel iman yang diwahyukan oleh Tuhan, bukan hasil inferensi dari para orang-orang abad ke-16, tradisi manusia abad ke-16. Nah, di sisi lain, penganut Protestan umumnya memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan pengajaran para rasul yang sudah dicatat dalam kitab suci atau otoritas gereja sebagai penegasan akan pentingnya kesetiaan pada ajaran para rasul yang sudah dicatat dalam kitab suci. Jadi maksudnya begini, ketika mereka melihat ayat-ayat yang berkaitan dengan otoritas pengajaran para rasul, mereka melihat itu sebagai, mereka menafsirnya sebagai penegasan akan pentingnya kesetiaan pada ajaran para rasul yang sudah tercatat dalam kitab suci. Itu bukan sebagai petunjuk adanya otoritas magisterium yang berkelanjutan. Jadi ucapan-ucapan seperti ikatlah, lepas, barang siapa mendengarkan kamu dia mendengarkan aku, itu bukan petunjuk bahwa otoritas ini berkelanjutan, tetapi bahwa ikut saja yang ada sudah tertulis. Tapi ini datangnya dari mana? Itu pertanyaannya. Mereka sering menafsirkan misalnya amanat agung dan pengutusan rasul sebagai perintah untuk menyebarkan Injil dan menulis doktrin di bawah inspirasi Roh Kudus, yang hasil akhirnya adalah kanon kitab suci sendiri. Jadi mereka berpikir amanat agung itu hasilnya ya kanon kitab suci. Itu saja. Jadi sudah kanon kitab suci terbentuk, silahkan mari kita baku naik sudah soal tafsiran. Mungkin seperti itulah. Dengan demikian mereka menilai bahwa teks-teks tersebut lebih mendukung eksklusivitas kitab suci sebagai otoritas tertinggi dibandingkan dengan dukungan akan keberlanjutan otoritas magisterium. Ya, mereka menganggap teks itu sebagai dukungan terhadap eksklusivitas, bukan pada keberlanjutan otoritas. Nah, posisi Katolik selalu menegaskan bahwa Kristus memberikan instruksi eksplisit
untuk menjaga kelestarian iman Kristen. Bukan semata-mata kesimpulan, deduksi, atau perasaan belaka terbakar di dada. No. Kristus memberikan kita gereja. Untuk mendukung klaim ini, kita bisa menelaah berbagai bukti Alkitabiah dan sejarah, seperti amanat agung dalam Matius 28 ayat 18-20, pengutusan para rasul dalam Yohanes bab 20 ayat 21, Lukas bab 10 ayat 16, serta ikut juga menunjukkan penunjukan pemimpin gereja dalam Kisah Para Rasul bab 14 ayat 23, dan surat-surat Paulus kepada Titus dan Timotius. Ingat, Titus dan Timotius itu uskup gereja Katolik. Nah, mari kita tinjau secara singkat bukti-bukti Alkitabiah tersebut yang akan memperjelas bagaimana instruksi Kristus diteruskan dan dijalankan oleh gereja sepanjang sejarah. Ya. Yang pertama, vamonos, otoritas terakhir yang ditetapkan oleh Kristus. Otoritas final apa yang ditetapkan oleh Kristus? Gereja yang mengajarkan bahwa semua orang percaya bahwa otoritas itu adalah gereja sendiri, ya. Kristus mendirikan gereja. Dia mengajarkan bahwa semua orang percaya bahwa Yesus Kristus adalah the final authority. Itu jelas. Gereja ini mengajar bahwa Yesus Kristus itulah the final authority, otoritas tertinggi. Nah, dalam pelayanannya, Yesus ini mengesampingkan hukum perjanjian lama, mengesampingkan bahkan juga ada akal manusia, tradisi akal manusia belaka, tradisi Yahudi, dan kekuasaan negara. Jadi final otoritinya ada di Yesus. Tetapi setelah kenaikannya, dia tidak meninggalkan kita tanpa instruksi. Sebelum dia pergi, dia menegakkan otoritas doktrin yang berkelanjutan. Ya, dia tidak pernah sekalipun tulislah buku, kemudian pergilah ke seluruh bumi, perbanyaklah buku tersebut, dan biarkanlah orang membaca sendiri. Tidak pernah, kan? Yang ada adalah Yesus menugaskan para rasulnya untuk mengajar dengan otoritas. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Oleh karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarilah mereka untuk menjalankan semua yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan lihatlah, aku menyertai kamu selamanya sampai akhir zaman. Tidak sekalipun dia menyinggung, pergilah, cetaklah buku banyak-banyak. Matius bab 28 ayat 18-20. Nah, Yesus mengutus rasul-rasulnya untuk mengajar dan berjanji untuk tetap bersama mereka, menyertai mereka. Banyak bagian dari kitab suci menunjukkan bahwa otoritas Kristus menyertai pengajaran mereka. Mari kita lihat. Seperti Bapa telah mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Yohanes bab 20 ayat 21. Siapapun yang mendengarkan kamu, mendengarkan aku. Siapapun yang menolakmu, menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, dia menolak dia yang mengutus aku. Coba tanyakan itu pada Martin Luther. Lukas bab 10 ayat 16. Arius, Nestorius, Martin Luther, John Calvin, dan seterusnya. Apapun yang engkau ikat di bumi akan diikat di surga. Dan apapun yang engkau lepaskan di bumi akan dilepaskan di surga. Matius bab 16 ayat 18. Matius bab 18 ayat 18. Nah, teks-teks ini memberikan jawaban atas pertanyaan kita, ya. Kristus memberikan aturan iman sebelum kenaikannya melalui ajaran para rasul. Nah, penting untuk dicatat bahwa Kristus tidak pernah menyebutkan tulisan-tulisan para rasul. Juga tidak memberi mereka perintah untuk menulis atau membatasi otoritasnya hanya pada firman tertulis. Tidak pernah, bukan? Otoritasnya melekat pada pribadi dan ajaran mereka. Ya, pribadi para rasul dan ajaran mereka. Kemudian apa yang terjadi? Para rasul melantik penerus untuk mengajar dengan otoritas. Kebanyakan orang Protestan mengakui para rasul mengajar dengan otoritas, ya. Tapi mereka sering menyangkal bahwa para rasul itu bersifat unik dan berakhir ketika mereka meninggal dunia, ya. Jadi otoritas apostolik itu unik dan berakhir dengan rasul yang asli, ya. Atau dengan kata lain mereka mengatakan bahwa suksesi tidak didukung dengan jelas dalam kitab suci. Keberatan Protestan biasanya bertumpu pada beberapa poin. Pertama,
Mereka sering berpendapat bahwa bagian-bagian tentang kepemimpinan gereja menekankan struktur komunal atau kolegial daripada satu garis suksesi. Jadi sekedar kumpulan saja, ngumpul doang, ya. Lalu baku naik untuk siapa yang mau naik ke mimbar supaya mengajar. Kita ngumpul doang. Tidak ada garis sukses jelas. Semua orang baku rampas untuk jadi seperti rasul, menurut mereka sih. Ayat-ayat yang mengacu pada penatua atau presbiter dan pengawas atau episkopoi ditafsirkan sebagai preskriptif kepemimpinan jamak di gereja mula-mula, sehingga sulit untuk mengidentifikasi rantai hierarkis yang tidak terputus yang setara dengan klaim Katolik selanjutnya tentang suksesi apostolik. Jadi menurut Protestan modern itu, gereja perdana itu cuma kumpulan Bible study. Lalu siapa yang merasa diri dia tidak tahu bagaimana caranya memverifikasi siapa yang lebih tahu tentang kitab suci. Protestan juga dapat menegaskan bahwa kuasa yang diberikan kepada para rasul terikat dengan fungsi mereka sebagai saksi langsung kebangkitan dan pembawa wahyu baru, perjanjian baru itu. Dan karena itu tidak dapat dipindah tangankan, tidak dapat diteruskan. Ya, mereka juga berpendapat bahwa kasus-kasus historis kesalahan doktrin dan penyalahgunaan di antara para pemimpin gereja merusak gagasan transmisi setia yang dijamin melalui suksesi institusional. Jadi tidak heran kalau mereka akhirnya bereaksi dengan menciptakan doktrin baru yang bernama sola scriptura. Nah, dalam hal kekuatan, keberatan dari Protestan ini didukung oleh ambiguitas ayat-ayat perjanjian baru tertentu dan keragaman awal dalam struktur pemerintahan gereja. Tapi argumen-argumen ini bisa dikritik karena kadang-kadang mengabaikan bagian-bagian di mana para rasul dengan jelas menunjuk pemimpin untuk mengajar setelah mereka. Jadi mereka ketika berargumen menolak suksesi apostolik, mereka mengabaikan beberapa ayat yang justru jelas menunjuk itu. Dan juga ketika argumen ini mengabaikan kebutuhan praktis akan otoritas interpretatif yang berkelanjutan saat gereja menghadapi tantangan doktrin baru. Ya, jadi baik Alkitab maupun tulisan-tulisan Kristen mula-mula memberikan bukti bahwa para rasul memang bermaksud untuk menunjuk penerus untuk melanjutkan pengajaran otoritatif di gereja. Ya, tidak berhenti dengan kematian para rasul. Misalnya dari kitab suci, mereka menunjuk presbiter untuk mereka di setiap gereja. Kisah para Rasul bab 14 ayat 23. Ya, terjemahannya saya terjemahkan secara lebih bebas ya. Mereka menunjuk presbiter untuk mereka di setiap gereja. Kisah para Rasul bab 14 ayat 23. Kemudian Paulus kepada Titus, karena alasan ini aku meninggalkanmu di Kreta agar kamu bisa menunjuk presbiter di setiap kota seperti yang saya perintahkan kepada kamu. Titus bab 1 ayat 5. Kemudian Paulus kepada Timotius, dan apa yang Anda dengar dari saya melalui banyak saksi percayakan kepada orang-orang setia yang akan memiliki kemampuan untuk mengajar orang lain juga. 2 Timotius bab 2 ayat 2. Nah, karena seorang uskup sebagai pelayan Tuhan harus mampu menasihati dengan doktrin yang sehat dan menyangkal lawan. Titus bab 1 ayat 7-9. Nah, teks-teks ini dengan jelas menunjukkan para rasul melantik uskup dan presbiter untuk memimpin gereja. Para pemimpin itu adalah pelayan Injil, berwenang untuk mengajarkan dan menyangkal doktrin palsu, diperintahkan untuk mempercayakan tugas ini kepada orang-orang yang memenuhi syarat. Ya. Jadi selain dari kitab suci ada juga sejarah dari sumber-sumber awal. Ya. Misalnya, Santo Ignatius kepada jemaat Efesus, ya, antara tahun 98 sampai 117. Karena kita harus menerima setiap orang yang diutus oleh tuan rumah untuk menjadi pemimpin rumah tangganya, seperti yang kita lakukan kepada dia yang mengutus dia. Tuhan yang mengutus, ya Tuhan, Bapa yang mengutus putra maksudnya. Karena itu, nyata bahwa kita hendaknya memandang uskup sama seperti kita memandang Tuhan sendiri. Orang Kristen pada masa awal menegaskan otoritas yang ditetapkan oleh Kristus. Nah, kontroversi doktrin melanda gereja mula-mula pada abad kedua. Ya. Gnostik mengajarkan doktrin esoterik dan mengklaim kebijaksanaan apostolik rahasia. Ya. Mereka juga mengutip kitab suci. Nah, Tertullianus menanggapi klaim para Gnostik ini
dan memberikan pernyataan awal dan jelas tentang otoritas Kristus yang mapan. Tertullianus itu hidup sekitar 160 sampai 220. Nah, karena itu dari sini orang Katolik menyusun aturannya, aturan otoritasnya. Karena Tuhan Yesus Kristus mengutus para rasul untuk berkhotbah, dan bahwa tidak ada orang lain yang harus diterima sebagai pengkhotbah selain mereka yang ditetapkan oleh Kristus. Masih dalam kata-kata siapa tadi? Tertullianus. Sekarang apa yang mereka khotbahkan? Dengan kata lain, apa yang Kristus wahyukan kepada mereka bisa seperti yang harus saya tentukan di sini, kata Tertullianus, tidak dibuktikan dengan cara lain selain oleh gereja-gereja yang didirikan oleh para rasul secara pribadi. Terjemahannya mungkin agak kacau ya bahasa Inggrisnya. Prescriptions against heretics. Ya. Jadi inti apologetika Protestan untuk sola scriptura bukan ajaran Kristus. Jadi ketika mereka berapologi tentang Protestan, pertanyaan ada satu lubang yang tetap menganga. Orang Katolik tetap bilang itu bukan ajaran Kristus, itu kesimpulan orang Protestan, deduksi orang Protestan. Itu dugaan, sebenarnya doktrin itu adalah asumsi atau dugaan kegagalan otoritas magisterial gereja. Jadi karena mereka berprinsip bahwa karena otoritas magisterium gereja bisa salah, maka kita membutuhkan sesuatu yang tidak bisa salah. Ya, tapi akhirnya yang tidak bisa, karena yang tidak bisa salah itu bukan manusia, dia tidak bisa buat apa-apa. Akhirnya yang terjadi adalah semua salah. Karena otoritas final mau buat apa? Dia hanya menunggu di pojokan minta dibaca oleh seseorang yang merasa bahwa dia adalah pelayan hamba Allah, tapi dia datang paksakan dia punya pembacaannya, lalu kemudian dipaksa orang lain untuk ikut tafsirannya, ya kan? Jadi pertimbangkan argumen Luther yang terkenal di Leipzig. Konsili dapat melakukan kesalahan, karena itu kitab suci adalah otoritas terakhir. Jadi posisi Protestan menyimpulkan otoritas kanonik dari inspirasi, tetapi ini bukan kesimpulan. Ya, Tuhan bisa mengilhami sebuah teks tanpa bermaksud bahwa teks itu berfungsi sebagai otoritas terakhir atas segala hal doktrinal. Jadi mereka seperti Deckgaras dan mereka membela sola scriptura dengan mengatakan bahwa Tuhan mengilhami teks kitab suci. Itu bukan argumen untuk sola scriptura, itu hanya argumen untuk inspirasi kitab suci. Nah, sebuah kitab suci terinspirasi tidak dengan sendirinya ada kesimpulan bahwa kitab suci dengan demikian menjadi otoritas final atas segala hal doktrinal. Ya, itu yang belum sampai situ. Karena tidak akan sampai situ. Karena yang pertama, sola scriptura bukan ajaran Kristus. Yang kedua, sola scriptura itu muncul dari keraguan akan kegagalan otoritas magisterial gereja. Jadi semacam bukan refleksi positif, tapi semacam denial, buah dari denial. Jadi mereka itu sebenarnya hanya menolak tradisi Katolik untuk kemudian membentuk tradisi sendiri. Menolak magisterium Katolik untuk kemudian membentuk magisterium sendiri. Terus apa di situ? Sola scriptura itu impossible, bro. Impossible. Sola scriptura itu hanya slogan kosong untuk menolak otoritas Katolik, kemudian menciptakan otoritas sendiri. Itu saja. Tidak usah putar liu banyak-banyak. Ya. Tidak usah bilang Alkitab saya tidak. Seseorang harus membaca kitab suci. Saat kamu membaca, kamu sudah mengangkat diri jadi otoritas. Jadi tidak usah putar liu orang Protestan yang kurang terpelajar, silahkan. Ya, atau orang Katolik yang belum terpelajar, silahkan. Jadi kita juga sadar ya bahwa orang-orang Protestan akan memperdebatkan pemahaman Katolik tentang teks-teks tadi. Nah, tapi itu bukan ancaman. Diskusi tentang makna-makna teks memang sangat diperlukan. Nah, untuk dialog yang sehat dan membangun, penting bagi kedua belah pihak ini supaya mengedepankan sikap saling mendengarkan dan sikap terbuka. Protestan itu biasanya mulai dengan denial dan tidak terbiasa untuk mendengarkan argumen Katolik. Karena menurut saya, kebanyakan itu dari kecil sudah diindoktrinasi bahwa Katolik itu sesat. Ya, jangan pernah dengarkan mereka karena kamu juga akan ikut sesat. So, Protestan tidak banyak mendengarkan. Apalagi yang kurang terpelajar. Biasanya kalau sudah terpelajar, dia mendengarkan,
dan akhirnya bertobat dan masuk Katolik. Mereka takutnya di situ. Kalau dengar terlalu banyak Katolik, bisa jadi Katolik. Nanti kita menyembah patung, kita sesat, kita masuk api penyucian. Orang tidak mau lagi berpikir, kan sudah dibatasi oleh propaganda dan hoax. Begitulah mesin propaganda Protestan bekerja. Iya kan? Tapi salah satu strategi yang efektif oleh orang Katolik apologetik mengajukan pertanyaan klarifikasi seperti bagaimana saudara memahami ayat ini dalam konteks ajaran gereja awal, atau apa dasar utama Anda dalam mempercayai sola scriptura? Jangan larinya ke Katolik dulu, berdiri sendiri dulu. Kenapa kamu mati-matian sola scriptura? Begitu. Mereka pada umumnya tidak akan, mereka akan langsung lari ke Katolik. Karena Katolik pencium patung. Aneh kalau argumennya seperti itu. Itu bukan argumen, itu namanya penghindaran. Ya, coba kita bicara sola scriptura, harus mulai lari ke magisterium, kemudian Maria Immaculata. Lupa bahwa sola scriptura itu harus dipertanggungjawabkan. Ya, jadi pertanyaan yang tetap kepada teman-teman Protestan: apa dasar utama Anda dalam mempercayai sola scriptura? Nah, pendekatan ini bisa membantu memperjelas perbedaan dan menemukan titik temu. Selain itu, menekankan kesamaan keyakinan, karena ada banyak kesamaan. Orang Protestan itu kan orang Katolik, hanya mereka kan mengikuti orang Katolik yang heretik, jadi wajarlah. Kepercayaan kepada Kristus sebagai pusat iman dan pentingnya kitab suci itu kesamaan yang ada, yang tidak dibuang oleh orang Katolik heretik itu. Dan ini bisa menjadi dasar dialog yang positif. Jadi untuk mereka yang berurusan dengan dialog dan ekumene, silahkan cari titik temunya. Kalau saya, bagian apologetika, saya cari titik perbedaannya di mana. Sehingga jelas, samanya di sini, bedanya di sini. Bukan berarti, sama saja. Atau, pokoknya beda. Tidak. Ada samanya, ada bedanya. Jadi, kendati pun argumen Katolik tentang peran magisterium dan suksesi apostolik didukung oleh sejumlah teks, kitab suci, dan bukti sejarah, kita harus mengakui bahwa interpretasi, tafsiran ayat-ayat tertentu seperti peran pemimpin gereja di Kisah Para Rasul terkadang diperdebatkan dan mungkin tidak selalu tampak tegas bagi semua pembaca atau pendengar. Ya, dan sejarah gereja juga mencatat adanya penyimpangan atau skandal di kalangan otoritas gerejawi yang bisa dipakai sebagai argumen untuk pihak lain untuk meragukan keefektifan transmisi ajaran secara institusional. Tapi ambiguitas seperti ini menantang umat Katolik untuk terus mengevaluasi dan memperdalam pemahaman doktrin serta menjalankan magisterium dengan rendah hati dan penuh tanggung jawab. Protestan perlu mengakui bahwa umat Katolik berupaya mendasarkan doktrin otoritas mereka pada ajaran Kristus dan para rasul, bukan hanya pada kesimpulan logis. Jadi, pertanyaan yang tersisa adalah, apakah para apologis Protestan bisa melakukan hal yang sama? Mari kita mulai dengan sola scriptura. Jangan lari kemana-mana. Jangan saya tunjukkan bahwa fondasi kamu ada retak. Jangan lalu lari ke dinding di rumah tetangga bahwa kau pun tembok rusak. Tidak bisa. Lihat kau pun fondasi dan perbaiki. Karena kalau kami pun tembok rusak, kami bisa perbaiki. Kau pun fondasi retak, kau sibuk datang di sini buat apa? Itu maksudnya. Jadi sola scriptura itu tidak logis, tidak biblis, dan tidak historis. Itu sama sekali bukan ajaran Kristen. Yang terjadi itu justru modus operandi bidat sepanjang sejarah. Sola scriptura dalam bentuk konsep, bukan belum bentuk slogan, itu sudah dibantah oleh Santo Vincentius dari Lerins abad ke-5 dalam bukunya, saya lupa judul bukunya itu. Ya, itu dia sudah menjelaskan kenapa orang-orang sola scriptura tapi kok sesat semua. Semua yang hanya Alkitab sesat semua. Dan itu terjadi di Protestan. Kalau dia masih terima tradisi gereja, dia akan masih bisa selamat sedikit. Tapi kalau dia sudah hanya sola scriptura, yang terjadi seperti Erastus Kilapong dan Rudolf Teologi, sama sekali bukan Kristen lagi. Kalau seperti Deki, MBM, dan Esther Sorum, mereka itu masih banyak terima tradisi Katolik. Jadi ya ujung-ujungnya pasti mereka mendam banyak di api penyucian.
Oke, cukup sudah tentang sola scriptura versus magisterium malam hari ini. Natuin hoa Funau matak mitnalali hotetus Leho muloitan biale ufuf sin matan Tomasi usi mufetin hoa te kau henau Nom halanekaf natuin hoa Funau matak mitnalali hotetus Leho muloitan biale ufuf sin matan Pinalehentana le ufuf pian Mamfania pinat neo hoto Israel